Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Secara umum yang bersangkutan tentunya dimintai keterangan seputar dokumen, barang bukti elektronik, maupun mengklarifikasi keterangan-keterangan saksi yang lain, termasuk juga pengetahuan yang bersangkutan terkait perkara yang sedang disangkakan kepada yang bersangkutan maupun juga kepada tersangka lain. Kalau isinya apa tentunya saya tidak bisa menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu sudah masuk di materi penyidikan. Ya. Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Beberapa diantaranya saudara Saiful Bahri, ada juga saudari Maria Lestari, dan ada beberapa saksi lainnya. Jadi penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini sudah siap untuk dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan. Ya, kalau pemanggilan saudara HK kembali lagi, mungkin pertanyaannya apakah akan dipanggil kembali? Ya, pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, tetapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau. Fokus utamanya adalah keterangan saksi-saksi yang belum hadir dan yang akan dipanggil kemudian untuk di perkara suapnya maupun di perkara pasal 21-nya. Bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi ya, rekan-rekan bisa bertanya, namun karena penyidikan ini juga masih berlangsung, sebagaimana banyak dari rekan-rekan meminta penjelasan alat bukti apa, baik itu surat, barang bukti elektronik, flash disk, maupun hal-hal lainnya. Rekan-rekan ingin mengetahui, ingin menggali, dan itu kami pahami sebagai bagian dari kerja jurnalistik. Namun penyidik saat ini belum bisa membuka apa isinya karena masih bersifat rahasia, dan itu kalau di tingkat penyidikan baru bisa ditunjukkan kepada yang pertama, itu kepada penguasa barang yang pertama. Yang kedua, kepada saksi-saksi yang diduga mengetahui perihal alat bukti yang disita tersebut. Jadi di tingkat penyidikan baru sebatas itu. Rekan-rekan dan masyarakat baru bisa mengetahui apa isi baik itu catatan maupun flash disk maupun mungkin ada laptop, barang bukti elektronik lainnya, nanti ada ruangnya pada saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan nanti. Ya, KPK menghormati tindakan hukum yang diambil pihak tersangka, saudara HK, untuk mengajukan pra peradilan, dan KPK tentunya akan menghadapi proses pra peradilan tersebut dengan mempersiapkan segala persyaratan dan administrasi yang diperlukan.
Jadi pada saat nanti waktunya sidang pra-peradilan dibuka, ya kita harapkan Biro Hukum yang mewakili KPK bisa hadir dan tidak ada hambatan dalam prosesnya. Tentunya KPK meyakini bahwa proses penyidikan termasuk penetapan tersangka Saudara HK sudah prosedural, profesional, dan proporsional. Demikian. Ya, kita kalau berbicara pra-peradilan, ini sebagai edukasi juga bagi masyarakat bahwa pra-peradilan ini merupakan satu ranah yang bisa diambil oleh tersangka untuk menguji proses formil dari penyidikan, baik itu penyitaan, penggeledahan, penahanan, dan terakhir ya muncul terkait penetapan tersangka. Jadi yang diuji adalah proses formilnya. Kalau berbicara proses formil, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KPK meyakini proses penetapan tersangka Saudara HK sudah profesional, prosedural, dan proporsional. Terkait alat bukti, nanti baru kita bisa berbicara saat perkara ini sudah dilimpahkan ke persidangan. Ya, atas permohonan tersebut, info yang kami dapatkan dari penyidik bahwa permohonan itu ditolak, ya, prosesnya tetap berlanjut. Apakah nanti Saudara HK akan dilakukan pemanggilan selama proses pra-peradilan, itu nanti dikembalikan kepada penyidik lagi. Intinya permohonan sudah diterima, tetapi tanggapan dari KPK itu ditolak. Ya, karena proses peradilan itu merupakan satu ranah tersendiri, ya, dan proses penyidikan itu ranah tersendiri. Jadi ini tidak bisa dicampurkan, tidak bisa disatukan. Tidak berarti kalau proses pra-peradilan itu berjalan maka penyidikan berhenti, tidak. Proses penyidikan tetap berjalan. Bila yang bersangkutan mengajukan untuk tidak dipanggil terlebih dahulu, itu merupakan hak tersangka ya, untuk mengajukan, tetapi penyidik juga memiliki kewenangan apabila ingin memanggil, dan seandainya proses tersebut digunakan sebagai alasan untuk tidak hadir, kemungkinan besar penyidik akan menilai itu bukan menjadi salah satu alasan yang patut dan wajar. Demikian. Mas, itu kan suratnya ditujukan untuk pimpinan KPK. Nah, ini yang menolak